di tahun 2017 ya. Sebelumnya saya mengadakan live video di bulan Desember tahun 2016. Nah, secara konsisten saya akan membuat live video mungkin seminggu satu kali sampai seminggu 2 kali. Sudah ada 41 orang yang bergabung. Oke, dari selamat malam dari Bapak Heri dari Palangkaraya hadir. Ya, kemudian dari Bandung Bapak Dimas. Ya, see you on top, sampai bertemu di Econ 2017. Sampai ketemu di Econ 2017. Ya, buat yang ingin tahu apa itu Econ 2017, itu nanti tanggal 21 Januari Anda bisa klik di website saya di www.bongchandra.co.id. Kemudian dari Matt ya dari Sulawesi Barat hadir. Terima kasih. Lalu seorang wanita ya, Ibu Dorma. Amin. Ya, Bapak Tony Wijaya dari Batam. Terima kasih. Sudah 65 orang yang bergabung. Kemudian Tommy Liu dari Ubud Village hadir. Terima kasih Pak Tommy Liu. Kemudian dari Yogyakarta, Leader Dika. Dari Surabaya, ya, Prinanya. Kemudian Ifur Eba dari Banjarnegara. Kemudian dari Fani Hagai dari Lampung. Kemudian dari Bekasi, ya, Bapak atau Ibu Tording. Kemudian Muhammad Bijaksana dari Makassar. Kemudian Ibu Lia Victoria dari Bandung. Desi dari Palu. Kemudian Bapak Hendy Anto juga hadir. Baik, sebentar lagi saya akan mulai dalam 5 menit ke depan. Sudah ada 71 orang yang live. Dari Sragen hadir Bapak Andi, dari Banjarmasin Bapak Hans Lau, kemudian dari Medan Bapak Andri. Nah, sebelumnya kalau Anda perhatikan, ya, agar supaya sharing hari ini lebih bermanfaat dan bisa tersebar di seluruh Indonesia, kalau Anda perhatikan di bawah kiri Anda, pojok kiri Anda, ya, di sebelah sini, yang paling bawah, di pojok kiri, itu ada tulisan share. Ya, jadi jika Anda klik tombol share tersebut, ya, otomatis semua friends Anda di Facebook akan mendapatkan manfaat dan bisa melihat video ini. Ya, jadi saya ingin mengajak Anda semua untuk menekan tombol share di pojok kiri, ya, di layar pojok kiri. Jadi sangat sederhana, tidak sulit, hanya cukup tinggal menekan tombol di pojok kiri share. Saya akan sambut sekali lagi dan dalam 2 menit saya akan mulai. Bapak Hendy Anto, selamat malam dari Batam. Yang luar biasa Bapak Jaya ini dari Jepang. Ya, dari Jepang, dari Semarang, Bapak Romika dari Garut, Ibrahim. Ya, jadi luar biasa. Dengan hanya menekan tombol share di bawah kiri layar, ya, bawah pojok kiri layar, bahkan dari Jepang pun juga bisa menyaksikan live video ini. Sudah 96 orang yang live. Saya akan mulai. Jadi Happy New Year tahun 2017, dan biasanya kalau kita bicara mengenai resolusi, setiap tahun kita buat resolusi. Dan hari ini saya akan membawakan topik atau tema yaitu grow. Dan saya percaya dan saya berharap resolusi kita di tahun 2017 ini bukan menjadi resolusi kewajiban. Ya, apa yang saya maksud dengan resolusi kewajiban, yaitu resolusi yang turunkan berat badan, misalkan ingin lebih baik lagi dari kemarin, ingin income atau promosi pekerjaan. Namun setiap tahun kita memiliki resolusi yang sama, artinya adalah resolusi kita tidak tercapai. Nah, kalau kita bicara mengenai grow, ya, grow itu artinya adalah bertumbuh. Ya, dan sebelum saya bahas lebih lanjut, mari kita sedikit menyelidiki apa yang menjadi definisi atau arti dari bertumbuh. Apa yang menjadi definisi atau arti dari kata grow, ya, atau bertumbuh. Di sini saya catat, ya, ada 3 arti, ya, ada 3 arti. Yang pertama adalah grow atau bertumbuh ini sangat erat kaitannya berhubungan dengan perubahan. Ya, grow sangat erat kaitan dengan perubahan. Contoh, bila Anda belum masuk dalam fase puber, ya, mungkin yang laki-laki suaranya tidak atau belum pecah, ya, belum tumbuh kumis, kemudian lehernya juga belum ada jakun, ya, dan ketika mereka mungkin sudah 17 tahun, perlahan-lahan suaranya mulai lebih ngebas, ya, suara seorang pria mulai lebih pecah, kemudian juga cara mentalitas pengambilan keputusan juga sudah berubah, ya, tidak lagi childish, kemudian mulai ada kumis bertumbuh, kemudian mulai suka dengan lawan jenis. Jadi kalau kita perhatikan, grow ini selalu erat kaitannya dengan perubahan. Ya, jadi dari yang tadinya seperti A, kemudian ketika grow bertumbuh menjadi seperti B. Ya, jadi definisi pertama dari grow atau perubahan adalah grow berhubungan dengan perubahan. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua, ya, definisi yang kedua, grow ini berhubungan dengan waktu.
ya, grow berhubungan dengan waktu. Kenapa saya katakan berhubungan dengan waktu? Apakah misalkan yang anak-anak yang berusia 5 tahun, dia bilang, Pak Bong, saya ingin cepat jadi orang dewasa, saya ingin berubah jadi orang dewasa. Boom, umur 6 tahun tiba-tiba suaranya pecah, kemudian tiba-tiba mulai suka dengan lawan jenis, atau tumbuh kumis di dagunya, di pipinya. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi grow itu membutuhkan waktu. Ya, grow berhubungan dengan waktu dan perlu proses. Ya, jadi ada satuan waktu di dalam definisi dari grow. Definisi yang ketiga, ya, grow berhubungan dengan rasa sakit. Ya, grow berhubungan dengan rasa sakit. Rasa sakit baik yang langsung atau tidak langsung. Namanya perubahan, misalkan gelas tadi ya berisi dengan air dingin, tiba-tiba ada isi air panas sekali, gelas bisa pecah. Ya, perubahan yang secara mendadak atau perubahan apapun, baik itu secara mendadak atau secara sedikit demi sedikit, akan membuat suasana tidak nyaman. Misalkan ketika Anda masuk dalam satu sekolah, Anda sudah bergaul selama 1-2 tahun, kemudian tiba-tiba setelah Anda sudah mulai akrab dengan teman-teman Anda, orang tua Anda harus pindah kota, ya, dari Jawa ke Kalimantan karena urusan pekerjaan, dan Anda pun harus ikut sekolah dan pindah sekolah. Setiap tahun harus pindah sekolah. Orang tua Anda pindah ke Batam, Anda pindah sekolah ke Batam. Apa yang Anda rasakan? Anda akan mengalami yang namanya tidak nyaman. Anda harus beradaptasi lagi, Anda mengalami rasa sakit, Anda harus berkenalan lagi, Anda harus pura-pura menyenangkan hati orang lagi, Anda harus beradaptasi lagi. Jadi intinya adalah definisi yang ketiga, perubahan erat kaitannya dengan sakit. Misalkan ketika Anda tiba-tiba sebagai orang dewasa, Anda punya gigi geraham terakhir yang akan tumbuh. Ya, gigi geraham terakhir yang akan tumbuh biasanya akan tumbuh ketika Anda berusia 21, 22, 23, setiap umur atau setiap kasus berbeda-beda, tapi sekitar umur tersebut gigi geraham terakhir Anda akan tumbuh. Dan biasanya apa yang Anda rasakan ketika gigi geraham terakhir Anda akan tumbuh? Hal pertama yang Anda akan rasakan, mungkin Anda merasakan mual, kemudian gak enak badan. Ada beberapa yang mengalami rasa pusing. Ya, jadi mual, gak enak badan, pusing, demam adalah beberapa hal-hal yang kita rasakan karena ada gigi geraham terakhir kita akan keluar, akan tumbuh, menembus gusi kita dan menjadikan kita sebagai betul-betul orang yang dewasa, di mana seluruh gigi geraham kita sudah tumbuh, gigi susu kita sudah tanggal, dan muncul gigi baru yang lebih permanen. Nah, jadi itu adalah definisi dari grow, ya, perubahan, waktu, dan juga rasa sakit. Nah, namun walaupun Anda tahu bahwa grow itu punya rasa sakit dan perlu proses, tentunya kita tahu bahwa di tahun 2017 ini kita perlu grow. Ya, kita perlu bertumbuh supaya resolusi kita bukan hanya resolusi yang kadaluarsa yang kita pakai setiap tahun, tapi kita tidak pernah mencapai resolusi kita. Nah, di sini ada 3 hal yang harus Anda lakukan ya jika Anda ingin grow di tahun 2017, jika Anda ingin bertumbuh di tahun 2017. Yang pertama adalah decision making. Ya, decision making. Berani ambil keputusan, ya. Jadi kalau Anda ingin grow, dalam mengambil keputusan yang paling penting adalah jangan hanya mengambil keputusan karena keputusan tersebut merupakan keputusan yang populer. Apa yang saya maksud dengan keputusan yang populer? Keputusan yang tidak menyakiti siapapun, baik itu Anda atau orang lain. Keputusan yang paling penting menyenangkan hati orang lain. Ya, keputusan yang paling penting baik bagi semua orang. Nah, ini adalah contoh decision making, contoh pengambilan keputusan yang membuat kita tidak bisa grow. Kenapa? Karena menyenangkan hati orang lain, memberikan satu kalimat-kalimat janji-janji manis, ya bukan berarti apa yang Anda utarakan itu benar, ya, karena yang baik belum tentu benar. Sekali lagi, yang baik belum tentu benar. Jadi ketika Anda nggak tega dengan anak Anda, ya mereka nangis, minta mainan Anda kasih. Mereka minta mainan lebih besar Anda kasih. Mereka minta gadget Anda kasih. Mereka minta iPad Anda kasih. Mereka minta MacBook Pro Anda kasih. Ya, kemudian mereka minta uang jajan selangit Anda kasih. Nah, di sini kalau kita perhatikan memang baik tapi belum tentu benar. Ya, jadi untuk bisa grow, yang paling penting adalah dalam mengambil keputusan, jangan takut untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Sebagai seorang pemimpin, Anda perlu kadang-kadang mengambil keputusan yang bahkan mungkin menyakiti sebagian besar orang. Tapi yang paling penting adalah Anda berada di track yang benar. Ya, kadang-kadang memang benar itu menyakitkan. Tapi tentu saja dengan cara komunikasi yang tepat. Nah, pengambilan keputusan juga bukan berarti pengambilan keputusan yang hanya berfokus kepada jangan sampai Anda ambil keputusan karena nggak enak atau ambil keputusan yang populer. Bukan hanya itu. Ya, tetapi seringkali kita juga gagal grow. Kenapa? Karena kita terlalu sering meminta permisi, ya, untuk mencapai goal kita, untuk mencapai mimpi kita. Jadi banyak orang gagal
untuk grow dalam karir mereka, dalam kehidupan mereka, dalam apapun profesi mereka. Karena mereka terlalu membutuhkan permisi, ya. Mereka terlalu banyak bertanya. Kira-kira kalau menurut kamu atau kalau menurut lu, kalau gue jalankan ini gimana? Ya, nanya orang tua, nanya teman, kemudian tanya sahabat. Dan percaya sama saya, ketika Anda bertanya dengan orang yang belum pernah sampai dengan goal Anda atau impian Anda, ini akan membuat apapun yang menjadi masukan, itu seringkali adalah masukan yang sesat. Ya, walaupun bukan berarti kita tidak boleh bertanya sama sekali. Ya, buat saya kita boleh bertanya sebagai umpan balik atau feedback, tetapi yang saya maksudkan adalah kita tidak perlu permisi untuk mencapai goal kita. You don't need permission to chase your dream. Ya, ini adalah satu kalimat yang saya dapatkan dari seorang motivator bernama Gary. Ya, jadi dikatakan Anda tidak perlu permisi dalam mengambil keputusan. Jadi kalau misalkan Anda yang mendengarkan hari ini adalah orang-orang yang mungkin berusia 30 tahun atau 40 tahun atau bahkan ada yang 20 tahun. Mungkin ini kelihatannya agak sedikit terlalu dibesar-besarkan ketika Anda hari ini sudah berusia 90 tahun. Saya percaya mungkin sangat jarang atau mungkin tidak ada yang mendengarkan live video hari ini yang berusia 90 tahun. Saya boleh katakan atau Anda boleh berdebat dengan saya bahwa 90 tahun sudah terlambat. Ya, Anda boleh berdebat dan saya setuju. Ya, 90 tahun sudah mungkin sudah terlambat. Tetapi ketika Anda masih berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, Anda masih punya waktu yang begitu banyak untuk melakukan kesalahan. Ambil keputusan, Anda nggak perlu permisi. Anda nggak perlu permisi kepada motivator, Anda nggak perlu permisi kepada trainer Anda nggak perlu permisi kepada mentor Anda. Ambil keputusan. Ya, dan walaupun Anda sakit, Anda terima itu, karena sakit adalah bagian dari grow tadi. Itu yang pertama, decision making. Anda tidak perlu permisi. You don't need permission to chase your dream. Anda tidak perlu permisi untuk mengejar mimpi Anda. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan di bawah nol. Ya, pertumbuhan di bawah nol. Untuk bertumbuh, Anda harus mengerti bahwa pertumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pertumbuhan di atas nol. Yang kedua, pertumbuhan di bawah nol. Pertumbuhan di atas nol adalah ketika hari ini income Anda adalah 10 juta. Lalu bulan depan income Anda menjadi 20 juta. Berarti income Anda grow di atas nol 10 juta. Ya, tadi ya 10 juta, income per bulan, bulan depan menjadi 20 juta. Dan seringkali kita memberikan apresiasi, reward kepada diri kita sendiri ketika kita mencapai pertumbuhan di atas nol. Tapi berapa banyak di antara kita yang memberikan penghargaan atau apresiasi kepada diri kita sendiri ketika kita mengalami pertumbuhan di bawah nol? Contohnya, dulu Anda punya hutang 50 juta. Lalu bulan depan, hutang Anda tinggal 10 juta. Sama-sama tetap hutang. Dan sebagian besar orang, 80%, 90% orang akan menganggap itu tetap, itu bukan pertumbuhan, Pak Po. Sama-sama hutang. Tapi bagi saya, itu pertumbuhan. Karena dari hutang 50 juta menjadi hutang 10 juta, itu grow, itu ada progress, itu ada pertumbuhan. Dan ketika Anda menghargai pertumbuhan di bawah nol, secara tidak langsung, Anda memotivasi alam bawah sadar Anda untuk bisa mencapai progress berikutnya. Ya, dan saya percaya tidak ada senjata yang lebih mutakhir, yang lebih hebat, yang lebih powerful daripada ketika Anda punya semangat, Anda punya spirit. Ya, the greatest weapon on earth is human soul on fire. Ya, senjata paling hebat di dunia adalah ketika manusia punya hati yang membara, hati yang betul-betul punya spirit, karena mereka mengalami grow. Ya, jadi artinya adalah ketika Anda ingin mengalami grow, ya mohon maaf, sinyalnya agak sedikit terputus. Kita akan tunggu kembali sampai sinyalnya akan baik kembali. Oke, sinyalnya sudah baik kembali. Jadi saya ulang sekali lagi. Ya, saya ulang sekali lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama saya. Tadi ada sedikit masalah sinyal. Saat ini sudah 95 orang live. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa dulu teman-teman dari Jogja, Ibu Alia, Bapak Sastra, kemudian Bapak Yandra, Ibu Susan Jong, ya, kemudian Ibu Elis. Ya, kalau tidak salah Ibu Susan Jong juga termasuk yang cukup sering menyaksikan live video saya. Jadi nama-nama yang sering muncul seringkali membuat saya lebih gampang ingat. Nah, jadi buat Anda yang hari ini punya teman, Anda punya friends di Facebook, bagikan live video ini, dan mungkin live video ini bisa bermanfaat bagi mereka. Caranya gampang, Anda tinggal share. Bagaimana cara share? Anda lihat di kolom di layar Anda di pojok paling kiri ada tombol share, Anda share sekarang juga. Ya. Dan sekali lagi, mumpung saya ingat, jadi jika Anda ingin tahu apa yang menjadi resolusi saya di tahun 2017, saya baru upload satu video terbaru di YouTube. Judulnya adalah Resolusi tahun 2017 by Bong Chandra. Ini video YouTube saya terbaru, jadi Anda nanti bisa buka di YouTube. Ini video baru saya, Resolusi tahun 2017 by Bong Chandra. Nanti Anda bisa buka setelah ini.
Baik, saya akan kembali lagi. Jadi ada 3 hal untuk kita grow. Yang pertama adalah decision making, berani ambil keputusan. Ya, you don't need permission to chase your dream. Anda tidak butuh permisi untuk bisa mencapai goal Anda. Orang Indonesia terlalu sopan. Ya, ketika mereka mengambil satu langkah tertentu, kira-kira salah nggak ya? Apa untungnya, apa ruginya? Ya, percaya dengan saya bahwa Anda masih sangat muda untuk melakukan kesalahan. Kumpulkan kesalahan sebagai voucher Anda. Dan jangan takut untuk mengambil decision making walaupun itu tidak populer. Sekali lagi, jangan takut mengambil keputusan